Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadaratul kiram, masyayikhinal afadil wa ulama'anal kurama, para yai, para masyayikh, akhussu bidzikri Raisul Ma'had Pondok Pesantren As-Shalah, tepatnya di Bayeman, Gondang Wetan, Pasuruan. Beliaunya Gus Ali Fikri bin Kiai Haji Muzayyin yang saya muliakan. Di samping kanan saya ada Kiai Lutfi bin Kiai Nadir yang saya muliakan pula, dan para masyayikh, jajaran asatidzah, dan para santri putra, santri putri semuanya yang saya banggakan. Alhamdulillah malam ini Al-Fakir Abdul Malik Sanusi bisa menyapa masyarakat apa ini? Kejeron apa ya? Kejeron. Oh, Kejeron. Agak dalam berarti. Jeruan gitu. Bayeman, Gondang Wetan. Ini merupakan kali pertama, mohon maaf Ustadz Kiai. Ini merupakan pertemuan awal yang mudah-mudahan terus berkelanjutan. Di dunia kita dipertemukan, kelak di akhirat mudah-mudahan dipertemukan di surganya Allah. Mohon maaf yang tiada batas, saya dari Wiringin Bondowoso. Bahasa keseharian saya bahasa Madura. Istri saya ketepatan dari Pati, Jawa Tengah, asli Jawa. Saya orang Madura, istri saya orang Jawa. Istri saya sama sekali tidak mengerti bahasa Madura, dan saya pun tidak mengerti bahasa Jawa. Ketika saya mau kawin ditanya oleh kepala KUA-nya, "Lah ini apa ceritanya ya? Yang laki-laki enggak mengerti Jawa, yang perempuan enggak mengerti Madura, kok bisa jadi?" Saya langsung jawab, cinta tidak membutuhkan kata-kata. Asyarut bitarfil ain khifata ahliha. Kalau orang sudah cinta tidak harus banyak kata, cukup dengan satu kedipan mata sudah menunjukkan sejuta makna. Alhamdulillah pertemuan malam ini adalah pertemuan karena cinta kepada para wali-wali Allah. Pertemuan hari ini karena kita cinta para ulama-ulama Allah. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai tadi, bahwa kelak di akhirat kita akan dikumpulkan dengan orang yang paling kita senangi dalam kehidupan dunia. Siapa kita bergabung, siapa kita berteman, siapa kita berkumpul, disitulah kita akan dipertemukan. Mudah-mudahan kita semua akan dipertemukan dengan ulama-ulamanya Allah. Amin ya robbal. Pertemuannya luar biasa. Saya tanya tadi, ini kegiatannya apa? Haul Kiai. Hal keempat dari almarhum Kiai Haji Ahmad Muzayyin bin Kiai Haji Zainuddin. Sepanjang perjalanan saya dari Bondowoso, di beberapa masjid-masjid ini ada kegiatan nuzulul Quran. Karena berarti wafatnya Kiai ini bertepatan dengan nuzulul Quran. Luar biasa. Mudah-mudahan seluruh amal perjuangan Kiai akan dimakbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai santrinya mudah-mudahan akan mendapatkan barokah beliau. Ramadan adalah syahrul karim, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah.
Ada banyak hal yang perlu saya sampaikan pada hari ini. Salah satu di antaranya apa sih Kiai, di samping fungsi la'allakum tattaqun Ramadan itu? Pertama, bahwa kita sebagai manusia, tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Maaf kalau saya Madura, bisa sedikit nggih. Tidak ada manusia yang bersih kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi. Kalau selain Rasul, jangan berkata kita tidak punya dosa. Indikasinya apa? Selagi manusia itu tahu terhadap warna uang, hioninggebese, mana yang 100.000, mana yang 500, masih tahu. Apalagi laki-laki masih sadar, oh ini cantik, oh ini enggak, oh ini manis, masih tahu warna manusia. Jangan bilang tidak punya dosa. Karena kita manusia adalah makhluk yang memang mahallul khata'i wan nisyan. Tapi berbahagialah, walaupun kita manusia yang pasti punya salah, berbahagialah kita menjadi manusia, karena dalam Al-Quran di sisi lain, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh telah aku ciptakan manusia paling bagusnya makhluk, ya manusia, alhamdulillah. Jadi kita masih dianggap makhluk yang terbaik ketimbang apa yang ada di dunia ini. Pohon kelapa itu adalah makhluk, sesuatu yang dicipta oleh Allah. Pohon kelapa itu indah kita lihat, tapi apa sih kekurangannya Kiai? Hidup dan matinya tetap di situ. Hidupnya di situ, mati di situ. Nggak bisa jalan-jalan tuh ke Pasuruan. Pohon kelapa. Kalaupun ada drum band di luar, dia tetap. Yang lain lari-lari ke situ, di situ tetap. Itu kekurangannya. Ketimbang binatang, kalau kita lihat, coba kita tahu kan apa binatang sapi itu, tahu ya, kerbau tahu ya, kambing itu selamanya kehidupannya merangkak, rangkak menurut. Tapi manusia elastis, manusia bisa aselah, bisa nguncur, bisa ajrukong, bisa nungep, bisa. Nah coba kita lihat binatang yang lain. Coba saya tanya jujur, apa kira-kira adik-adik pernah melihat sapi aselah? Enggak ada. Selamanya dia merangkak, tak ada sapi pas nguncur kok rokokan, dia tak ada. Jadi kita makhluk yang elastis. Yang kedua apa Kiai? Manusia itu punya akal, anatik, bisa bicara. Ini kelebihannya. Bisa bicara. Jadi sekalipun fisiknya kecil, kalah dengan kuda kekuatan lari dan kecepatannya, kalah dengan gajah fisiknya yang jauh lebih besar, tapi Allah memberikan kepercayaan kepada manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ciptakan manusia yang menjadi khalifah, yang meneruskan, yang memelihara dan bisa mengatur alam semesta. Diberikan kepada manusia. Tak bagi kejaran. Walaupun kuda itu kekuatan larinya luar biasa, kecepatan larinya, kekuatan memikul beban, jauh manusia kalah kepada kuda. Kenapa Allah memberikan kepercayaan kepada manusia? Kuda marah, loh kok diberikan pada manusia? Wong dari sisi larinya kalah sama saya. Kuda tidak paham kalau manusia itu punya otak IQ, kecerdasan. Dengan kecerdasan otak manusia, manusia mampu menciptakan mesin-mesin mobil, mesin-mesin otomotif yang kecepatan larinya diukur dengan kecepatan kuda. Maka terciptalah mobil yang bernama Mitsubishi Kuda. Ada yang berbentuk Pajero, ada yang berbentuk double cabin Strada. Dari Bondowoso kami bawa Pajero, irus-urus ke Pasuruan. Saya tadi ngang sore dia Pajero. Dia nggak pernah lelah, karena itu adalah ukuran kecepatan kuda. Burung juga marah, kenapa harus manusia? Wong manusia nggak bisa terbang. Burung tidak paham kalau di Indonesia ada manusia cerdas namanya B.J. Habibie, mantan Menristek, mantan Presiden Republik Indonesia. Selama hidupnya Bapak Habibie, dia mampu mendesain pesawat 364 pesawat, dikontrak oleh perusahaan Jerman dengan Belanda. Orang yang mau ke Mekah naik pesawat, itu isinya pesawat ada yang 400 orang. Kalau yang lantai 2 Saudi Airlines, Garuda Airways yang lantai 2 itu isinya 800 orang. Bayangkan, jadi kalau ini 800 orang, ini masuk satu pesawat. Besar loh pesawat,
Satu orang bisa membawa barang 35 kilo. Bayangin, 35 kilo kali 800. Berapa ton kekuatan pesawat? Take off dari Bandara Juanda, terbang ke atas, nyampe di atas ketemu dengan burung. Apa kata burung? Ya Allah, mak berdisi rajin bengkok setiare. Otak manusia jangan dilawan. Manusia adalah manusia yang cerdas. Maka bersyukurlah manusia diberi akal pikiran. Bersyukurlah kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Di Quran. Bapak, adik, ini kalau sampean itu beli otak itu berapa? Otak yang ada dalam memory card HP yang saya punya ini, Samsung jelek-jelek itu. Kalau saya mau menyimpan data, ini harus beli memori. Memori itu yang ratusan giga, ratusan ribu. Kalau ini dipakai setiap hari mendownload data, download YouTube, buat video-video kecil, buat film-film kecil, 3 bulan overload, tak mampu lagi menampung data. Kenapa? Memori penuh. Akhirnya lemut HP ini, akhirnya ceket. Kalau sudah ceket itu stres berarti HP-nya. Adik-adik punya otak ribuan giga, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu. Ada yang sudah umur 40 tahun, ada yang 50 tahun, aku 52. Bapak-bapak ini mungkin ada yang 60 tahun. Otak setiap hari dipakai. Memori otak ini jauh lebih dahsyat, Bapak. Berpikir persoalan pertanian, berpikir persoalan bisnis, berpikir persoalan anak yang ada di pesantren, bicara persoalan belanja, mikir persoalan keluarga. Ini 60 tahun, kalau sudah umur 60 tahun dipakai otak, enggak, memorinya enggak penuh-penuh. Artinya apa? Teknologi yang dibuat oleh manusia jauh sebenarnya lebih bagus ciptaan Allah yang bernama otak. Maka bersujudlah ketika kita punya otak. Kenapa? Karena itu ada anugerah pemberian dari Allah Subhanahu. Jadi kalau kita butuh salatu wassalamu alaik, kalau sudah tarhim, ya imamal mujahidin, segeralah bangkit dari tidurnya. Kalau adik mumpung masih punya kesempatan di pesantren, berbuatlah yang terbaik, perbanyak, karena Anda akan memetik hasilnya ketika Anda keluar dari pesantren nanti. Kalau orang sudah berkeluarga, bapak-bapak, para wali santri, wali murid, mungkin ada yang dari Paserpan, Dapulati, atau yang lain di sini. Mungkinlah kalau dia punya istri, bangunkan istrinya. Dek, ayo bangun, sholat. Ayo sholat. Dunia akhirat loh, kamu menjadi istri saya. Gitu loh. Di dunia kamu adalah istriku, kelak di akhirat kamu juga yang paling cantik di antara deretan bidadari di surga Allah. Senangnya loh kalau kita punya suami kayak gitu. Lalu istrinya bilang, aku capek mas. Loh kok capek? Ayo bangun, capek loh. Dua kali kau banting aku tadi malam di sini mas. Ayo sudah, ayo mandi, ayo ngambil wudhu bersama. Ketika kita punya suami yang bisa mengajak kepada kebaikan, ketika kita punya suami yang bisa mengajak diri kita dekat kepada Allah, senang apa enggak adik? Coba jujur adik-adik, kalau sampean punya suami yang bisa ngimami sholat, seneng nggak? Yang bisa baca Al-Quran, seneng nggak? Dengarkan adik-adik dulu, calon istrinya kamu nanti. Ketika subuh dia ngimami sholat, ya Allah, Allahu Akbar. Santri, pesantren As-Salah, memang alumni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sak mertuanya bangun pagi-pagi. Ayo bangun tuh, menantunya udah ngimami. Yang susah kalau punya suami nggak bisa ngimami. Imami kak? Ya sih. Istrinya sendiri berjamaah. Ditudik-tudik. Yang lurus deh, yang lurus. Lurus.
Dan makmum loros ben siapa ya, ada orang sekali budi. Belum takbir lah atau kan lagi bin. Ternyata ketika suaminya sudah takbir, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, ya Allah. Ini kayaknya nggak pernah ngaji ini. Padahal syarat menjadi imam, coba lihat di kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Aqra ditempatkan di posisi pertama. Yang bagus bacaan itu loh angkat jadi imam. Yang dimaksud bagus apa ya? Bit tajwid, ada nada panjang pendeknya ayat. Fasih lagi, ra, za, shin, shad, do, jelas. Kalau al-mukhil bil makna, jangan dulu jadi imam, jadi makmum jauh lebih bagus. Ro ngena ke gin, bahaya. Ar-Rahmanir-Rahim, rusak ini, hancur ini maknanya. Siratal ladzi an'amta alaihim ghairil maghsubi alaihim walassalin. Kata makmumnya, ancor bang, nggak bisa. Makanya gimana? Maka penting adanya ma'had, pondok-pondok pesantren ini penting adanya. Untuk apa? Takmik, pendalaman di bidang ajaran agama-agama Allah. Ini penting. Yang wajib ngajari anak sebenarnya orang tuanya. Coba lihat, bukan tanggung jawab kiai. Tanggung jawab orang tua, wa ayyu'allimahul kitaba idza aqala, macerdas anak, mengenalkan anak terhadap ajaran agama Allah, tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab kiai. Makanya jangan berak terbenter kebaya anak. Indonesia termasuk negara termertih ketiga. Jadi tingkat kepadanan penduduk itu nomor 3 sedunia, di bawah Soviet dan Cina. Indonesia paling mertih ini tempok nggak ada. Tapi apa tidak boleh? Apa boleh banyak anak? Boleh saja. Yang penting orang tuanya paham terhadap aturan-aturan syariat ajaran agama Allah. Punya anak pertama, wa ayyu'allimahul kitaba idza aqala. Pertama, ayyuhsina ismahu idza wulida. Mempercantik nama anak, tanggung jawab orang tua. Makanya yang paling perbedaannya sekarang dengan dulu. Kalau di masa Mbah almarhum saya mendirikan pesantren dulu, masih banyak tetangga orang-orang desa itu ketika punya anak, ketika lahir dia lari-lari betul ke kiai, paling tidak memohon untuk diberi nama oleh para kiai. Pada saat hamil minta doa kiai, lahirnya pun dia juga minta doa kiai, namanya pun diserahkan kepada kiai. Itu dulu. Hari ini kayaknya ada pergeseran, perubahan budaya. Orang-orang sudah mulai percaya kepada Google itu ya. Sehingga nama-namanya orang Islam sudah mulai samar-samar. Ini Islam apa enggak? Padahal nama itu adalah simbol dari orang yang punya nama. Jadi apa yang dimaksud nama-nama yang bagus itu ya? Nama-nama pertama yang ada unsur doanya. Makanya kalau orang-orang terdahulu, nama-nama itu biasanya digandeng dengan nama Muhammad, itba kepada Rasulnya, Ahmad atau Muhammad kalau yang laki-laki. Kenapa? Sebab kalau orang sudah bernama Ahmad atau Muhammad, pastikan dia muslim. Kenapa? Di luar Islam nggak ada yang bernama Muhammad. Sehingga kemudian tanpa ditanya apa sih agamanya, nggak usah. What's your name? Misalnya ditanya ketika Anda ke Bali, my name Muhammad Saiful Islam misalnya, nggak usah ditanya agamanya, pasti sudah itu adalah orangnya Nama adalah simbol dari orang yang punya agama. Tapi ketika ditanya, what's your name? Anda jawab, John Wick. John, Islam apa ya? Apa? Dari namanya saja membingungkan sebenarnya. Makanya kalau dulu itu nama-nama Asmaul Husna yang dipakai, Ar-Rahman digandeng dengan Abdurrahman. Ingin punya anak yang kasar, namanya Abdul Qahar, Abdul Jabbar. Hambanya zat yang maha menindas, hambanya zat yang maha memaksa, Qahar. Mungkin nanti pada saat besarnya dia bisa menjadi orang yang gagah, keras, jadi Satpol PP apa gitu.
Jadi hansip mungkin salah tua Pak. Rombong bakso tembak ke kapi pinggir-pinggir saja. Memang kohor namanya. Mau yang sabar, Abdul Ghafur, hambanya zat yang maha mengampuni dosa-dosa. Dicaci oleh orang, dia cuma senyum. Ghafur memang. Memang ahli memaafkan. Dikentuti, senyum. Tentu boleh, kelenger banding pinggir jalan. Memang diam terus orangnya. Ya kalau mau yang bagus ya Abdul Malik gitu loh ya. Malik itu the king, raja. Malik itu artinya apa? Yang memimpin, yang memiliki. Saya tanya kepada Abah dulu, Bah, kenapa kami diberi nama Abdul Malik? Malik, tidakkah itu terlalu berat untuk kami? Saya bilang begitu. Malik itu artinya raja. Apa mungkin kami jadi raja, Abah? Saya bilang begitu. Sementara sistem yang ada di Indonesia sudah berubah, Abah. Ya kalau dulu ada sistem kerajaan, ada Majapahit dulu. Ya dulu masih ada kerajaan Sumeneb, ada kerajaan ini Sriwijaya, ada kerajaan Jogja. Dulu masih ada Joko Tingkir, ada Joko Tole dulu. Sekarang kan sudah Jokowi, Pak. Sistemnya sudah demokrasi, tidak lagi gen dari kerajaan. Tapi demokrasi kan artinya is government of the people, by the people and for the people. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Harus lewat proses pemilihan. Apa mungkin kami jadi raja? Abah saya sejenak berpikir mungkin. Dia menatap saya. Loh saya ini orang tua kamu nak. Apa yang saya berikan ke kamu itu adalah doa aku untuk kamu nak. Kalau saya panggil kamu Malik, Malik, Raja, Raja pimpinan. Itu doaku untuk kamu nak. Bukan sekarang. Sampai kamu dewasa kelak. Itulah harapan saya. Paling tidak kamu jadi pemimpin. Paling tidak kamu jadi seorang raja. Apa mungkin Mbak kami jadi raja? Besok nak, besok kalau kamu dewasa. Apa maksud Bapak itu saya jadi bupati? Apa maksud Abah itu saya jadi gubernur atau presiden? Tidak itu nak, kamu lebih dari itu. Saya tidak paham saat saya kecil dipanggil Malik, Malik. Akhirnya apa yang terjadi? Doaul walid mustajabah, doa orang tua itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah, ini besok Bang BI di Surabaya ngundang kami. Di antara beberapa direktur yang ada. Kemarin Bupati Jember, termasuk juga ini besok juga tanggal 26. Kami diundang oleh Bupati Mojokerto. Langsung juga ke Kutai, di Pontianak. Ada kerajaan Al-Gadri, raja yang undang saya. Kenapa? Betul kata Abah, dimanapun Anda berada, kamu akan yang menjadi pemimpin, paling tidak bicara di hadapan. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ingin punya anak apa, nama itu doa orang tua. Ingin selamat misalnya hidupnya, langsung kasih nama selamat anaknya itu sudah. Banyak orang Madura terus selamatnya anaknya selamat. Ya kalau Jawa ya Sugeng. Sugeng itu ya selamat. Sugeng Rawu selamat datang. Siapa nama kamu Sugeng? Ya selamat. Kalau orang Madura siapa nyamanan selamat? Karena namanya selamat, doa orang tua. Selamat ongku selamat. Kekerinyor, selamat Pak Guru. Siapa sih kekerinyor? Selamat. Alhamdulillah selamat. Padahal selamat nungep nih kita bunjil selamat. Siapa yang ketabrak mobil? Selamat, tetap selamat. Alhamdulillah. Oh, ini selamat melulu. Makanya tabrak motor selamat Pak Guru. Tidak akan berubah menjadi celaka. Oleh karena itu nama yang kedua, wa ayyu'allimahul kitaba idza aqala, mencerdas anak, mengenalkan anak terhadap ajaran agama Allah, itu tanggung jawab orang tua. Alhamdulillah. Saya juga punya pesantren. Kalau tidak karena perjuangan dan kesabaran seorang kiai, untuk apa mendirikan pesantren? Mohon maaf. Ini tanah berapa hektar, Kiai? 4 hektar, coba bayangi. 4 hektar oleh kiai enggak ditanami tebu, enggak ditanami pohon sengon, enggak ditanami bawang, semangka enggak, tapi ditanami masjid, madrasah, asrama-asrama pondok pesantren. Jangan bicara persoalan perjuangan kiai. Mohon maaf. Jangan tanya perjuangan kiai, terlalu banyak perjuangan kiai. Tanahnya saja coba lihat. Kalau diukur per meter ini berapa? Ini dekat loh dengan kota. 1 hektarnya berapa ratus juta. Tapi oleh kiai kalau orientasinya bisnis, gapai perumahan kenapa di sini? Regensi atau perumahan apa saja di sini bisa jadi. Tapi oleh kiai enggak, ditanami pondok agar anak-anak masyarakat bisa ngaji di sini,
memperdalam ilmu keagamaan. Coba apa yang didapatkan oleh kiai kalau orientasinya bukan akhirat? Coba lihat. Saya juga punya anak. Gula di anak 4. Alhamdulillah, ma cerdas anak dibi ruwet. Ma pinter anak dibi ruwet. Loh, anaknya tetangga tompo ibu ko. Nematos santre. Orang yang mikir anak dibi ruwet ki bedaanan tetangga. Mun tak yang bersabar setruk ki dengode kiai. Iya, kalau dulu takzimnya santri luar biasa di masa Kiai Mat Khalil Al-Bangkalani, ketika masih ada Kiai Hamid Pasuruan, Kiai As'ad Syamsul Arifin, Kiai Hasan Sepogenggung. Di saat itu orang tua luar biasa doktrin kepada anaknya saat mondok. Nak, cari barokah nak. Ayo golek barokah loh di pesantren. Itu dulu, bukan cari cerdas. Mohon maaf ini agar orientasinya benar. Kenapa dulu para kiai walaupun tidak insinyur, para kiai walaupun tidak doktor, tidak profesor, dia mampu menciptakan pesantren besar sampai dari madrasah sanawiyah, aliyah, SMA sampai perguruan tinggi walaupun kiainya tidak insinyur dan doktor. Kenapa dia bisa membuka perguruan tinggi? Karena ilmunya barokah dan bicaranya didengar oleh orang. Kenapa? Barokah yang dicari. Makanya Bapak, adik-adik kalau mondok barokah yang dicari. Jangan cari cerdas. Kalau coba ingin cari cerdas, banyak di Indonesia orang cerdas, yang sedikit orang benar. Cerdas tak tentu bener. Betul loh ya. Orang cerdas belum tentu benar. Para koruptor itu bukan orang bodoh. Makanya saya lihat, kenapa di Indonesia banyak yang korup? Ada tulisan begitu ya di depan. Baru ini ada tulisan kayak gini. Kenapa di Indonesia banyak orang yang korup? Ini pertanyaan yang luar biasa. Karena di Indonesia banyak orang cerdas tapi tidak barokah. Cerdas kalau tidak barokah, siap ring tuan ada. Mun dia anak cerdas tak barokah. Kini ke bisa matom pesan sertifikat tanah apaan bagi. Pegadi kabang, setruk bapak niki. Kenapa cerdas tapi tidak barokah? Lah makanya cari pesantren itu apa? Cari barokah. Apa pesan orang tua dulu kepada saya saat saya mondok dulu? Nah, awas jangan berani-berani kepada gurunya. Ojo wani-wani lo ya sama gurumu nak. Awas cek bengal ke guru. Yang sopan, yang takzim. Biar ilmunya kamu sedikit, yang penting barokah. Insya Allah memberikan manfaat kepada banyak orang. Nak. Apalagi yang dititipkan orang tua dulu. Menangis abah saya ke saya. Saya dititipkan, dada ini saya dipegang. Nak, jangan mencuri loh yatim santri. Nak, gitu. Tatap wajah abah saya ini. Harap nak, sekalipun anda bukan orang kaya, pantang kau jadi maling. Kenapa? Jaga kehormatan keluarga nak. Sahabat di matang momen bermicok. Jadi takut dulu di pesantren. Mau ada apa-apa takut. Kenapa? Ingat betul terhadap misi dan pesan dari orang tuh. Pengicoan pesantren nak. Gitu dulu. Makanya saya di depan pondok pesantren, kalau punya saya, di depan masjid itu ada pohon mangga besar. Di depan asrama putri, rambutan. Memang dicoba oleh almarhum pendiri pondok pesantren saya dulu, mbah saya ini. Sampai mateng-mateng di pohonnya. Sampai masak pao, satu pun gak ada yang hilang. Kenapa? Karena kejujuran santri saat itu bisa dipertaruhkan. Rambutan sampai merah, sampai masak bungka, dia seelang. Kenapa? Kejujurannya bisa dipertaruhkan saat itu. Jatuh mangga, dicuci oleh santri. Subuh nyampe pada kiai, ada mangga jatuh kiai. Kejujurannya luar biasa. Di masa empah saya. Sekarang saya yang jadi 5 tahun tak molong bau sekali gue makin pak. 5 tahun. Kemet kita sekali besar. Tidak lagi sendiri lagi, rombongan sekarang naik ke atas mangga itu. 8 orang, 9 orang. Ada kerjasama yang bagus tuh. Tenggok garam, petis, ya gemet nih kerojek dia sekali. Ketemu saya nggak ada takut-takutnya. Nah, kok dirujak, nah itu milik kiainya itu, saya bilang. Din pesantren dia, pakai kerojek, senyum-senyum dia. Saya, colon saya benjong. Itu. Makanya kalau dulu kiai naik ke masjid luar biasa, rebutan membenarkan posisi sandal kiainya. Apa hubungannya cerdas dengan membenarkan sandal kiai? Nggak ada dulu. Tapi kalau dulu sebelum dia ngambil wudhu, kiai naik ke masjid, rebutan apa? Barokah yang dicari.
korelasinya ke barokah. Magempang kiai toron dari masjid, muka-muka bagempang ibadah menerjekkan ketika pulang ke masyarakat. Itu dulu. Angken gemet pun nggak. Din gula sandal, siang kui makin. Sekut bedaya dan pondok laki. Ada di depan pondok putra. Kalau kan berarti dipinjem malam-malamnya dengan santri. Lagu lesingoniin gak ada pondok. Ketika saya tanya, siapa sih nyempitang sandal? Siapa yang gawa? Yang bawa sandal saya siapa? Oh enggak ada yang ngaku, kurang tahu. Masa jalan tibi tang santri itu. Masa jalan tibi ini tang sandal. Baru ketika kemudian saya mau ke Kalimantan kemarin, saya pamit, awas 5 hari saya tinggal sampean untuk acara-acara ini. Ada yang nangis membenarkan posisi sandal saya. Siapa? Coba kumpul semua santri. 9 tahun saya jadi kiai, enggak ada yang membenarkan posisi sandal saya. Sekarang ini siapa? Kok berubah? Ada yang ngacu, kami kiai. Dari mana? Situ Bondo kami. Situ Bondo mana? Pasir Putih. Berapa tahun Bondo? 8 bulan. Masih baru. Ya, saya pegang kepalanya. Bagus nak, bagus. Saya turun. Loh, kok basah sandal saya nak? Ngampung sebentar itu kiai tadi. Saya pegang kepalanya. Lalah tak bagus kiai bener, tak gena kiai bener. Ada yang sama TP santang sandal bener laku bener. Ya Allah, hati-hati di pesantren. Keberkahan seorang kiai dan doa seorang kiai itu mustajabah di hadapan Allah Subhanahu. Makanya belajarlah di pondok pesantren. Jangan abaikan kemudian takzim kepada guru. Jangan abaikan kemudian takzim kepada para almarhum. Doakan beliau yang sudah wafat. Takzimi mereka yang masih hidup. Kenapa? Karena di samping kita mendapatkan kecerdasan, nilai keberkahan ilmunya yang jauh lebih penting daripada cuma cerdas dalam akal pikiran. Agar kita ilmunya barokah fid dunya dan barokah fil akhirah. Bapak Ibu sekalian, kembali kepada Ramadan lagi. Karena manusia itu pasti punya dosa. Selama kita hidup sekarang ini pasti punya dosa. Maka untunglah kita menjadi orang Islam, ada penghapus dosa itu. Andai saja dosa itu nggak bisa dihapus, tidak satupun manusia yang bisa masuk surga. Karena kabeh manusia pun banyak dosa. Apa saja penghapus dosa? Pertama, ala innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Perhatikan Muhammad, katakan kepada umatmu, karena ada banyak amal-amal baik yang bisa menghapus dosa-dosa. Ada banyak amal baik yang bisa menghapus dosa. Kalau di tafsir Al-Quran dinyatakan al-hasanat kas-sholawatil khamsi. Sholat yang 5 waktu, yuzhibnas sayyiat, bisa melenyapkan dosa-dosa. Seperti melihat perempuan yang bukan mahram. Siapa yang gak suka lihat perempuan? Wong kita normal. Ada wanita cantik kita lihat, tak boleh dong, apalagi saat dia mandi. Makanya jangan suka-suka mancing di sungai-sungai yang bebas. Mancing ya di kolam pancing. Kalau ke sungai ketemu orang mandi, akhirnya bergetar pancingnya. Bukan karena ada ikannya, tapi dia sudah lemah pikirannya, bergoyang pancingnya. Akhirnya pancingnya dibiarkan, dia lihat-lihat orang yang sedang mandi. Makanya mohon maaf loh ya, karena kebiasaan orang yang mandi di sungai itu kalau Anda pulang ke desa banyak, iya di pesantren Anda ketemu dengan orang pakai jilbab. Coba Anda pulang ke masyarakat, lihat di sungai-sungai bagaimana masyarakat menjaga auratnya. Begitu tenangnya perempuan, dilepasin semua baju, kemudian dia mandi di sungai. Padahal tubuh perempuan semuanya itu adalah aurat. Jami'u badaniha illal wajha wal kaffain, itu pun di sholat. Tapi kalau di luar sholat tutup loh. Kenapa? Karena tubuh perempuan itu menggoda. Punggung perempuan menggoda, apalagi di depan punggung perempuan. Makanya auratnya beda. Dari ujung rambut sampai ujung kaki beda dengan laki-laki. Kalau auratnya laki-laki baina surrah war rugbah, dari udel sampai lutut. Dari bucil kalau kata ya, tutup. Kalau Anda mau berangkat ke pasar, tutup di atas busur ini, kemudian tutup lututnya pakai celana gitu. Itu tidak apa-apa. Punggung laki-laki dibuka tidak masalah karena tidak termasuk aurat. Kenapa kalau yang perempuan itu aurat, kalau laki-laki bukan aurat? Ya karena itu. Kalau perempuan memang menggoda. Kalau yang laki-laki maki buka buki ke. Saya nggak bungan sengun ke temur. Nggak ada yang menggoda. Kalau perempuan memang harus ditutup. Salah satu alasannya. Nah, makanya kemudian gimana ya? Kalau kita banyak dosa, ayo istiqomah melaksanakan lebih-lebih melaksanakan sholat berjamaah.
Salah satu di antaranya apa lagi Kiai? Zakat juga bisa menghapus dosa. Syahadat, baca la ilaha illallah juga menghapus dosa. Termasuk salah satu di antaranya berpuasa di bulan Ramadan itu bisa menghapus dosa Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa imanan at-tasdiq bima wa'adallahu bihi minas thawab, yakin terhadap pahalanya, wahtisaban mukhlishan lillah, puasanya ikhlas karena ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka orang itu dipastikan akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Mudah-mudahan diterima puasa kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Yang kedua apa? Ini saya cerita dalam kitab Jami' Hayawanil Kubro. Apa sih fungsi Kiai rahasia puasa itu? Ini puasa tidak hanya disyariatkan kepada kita umat Nabi Muhammad. La'allakum tattaqun itu sudah jadi kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebelum kita, agama-agama sebelum kita itu juga diwajibkan berpuasa. Apa sih fungsi dan rahasia puasa itu Kiai? Gini loh adik-adik, makhluk yang paling jelek dalam kehidupan ini, kalau kita baca di kitab Jami' Hayawanil Kubro, saya paling coba elek loh ya, elek jelek itu saya baca ulat. Nasibnya kurang bagus ulat itu. Kalau sampean lihat ulat ada di teras orang, ada di terasnya orang, dan orangnya melihat, pasti dia ngambil sapu kemudian disapu, dibuang dia dari teras. Padahal ulat itu kecil dan hanya ngampung untuk istirahat sebentar. Tapi ketemu ada ulatnya di teras, buang Pak Benore. Begitu bencinya orang terhadap ulat. Kalau naik lagi dia, ulat itu maksa naik lagi, diinjek. Tidak Pak Benore gitu. Ulat ke piring, kalau misalnya ada di piring, kelihatan orangnya, pasti dicuci pakai sabun pembersih. Dan nggak dipakai lagi. Kenapa? Jijik orang melihat sisa yang sudah ada ulatnya itu. Ulat jatuh ke bayi, pingsan bayi. Kelenger Pak bayi itu. Ulat jatuh ke bayi, ya begitulah. Jadi ulat nempel ke manusia, dia jijik. Ulat ada di rumah-rumah orang. Banyak orang itu mengusir ulat itu. Ke piring juga begitu. Akhirnya ulat mencari selamat. Dia tidak lagi ada di rumah-rumah orang. Dia tidak lagi hinggap di tubuh-tubuh orang. Dia menjauh mencari selamat. Karena patik nebenoreng olah nih. Padahal tadi salah olah nih. Akhirnya bagaimana? Pergi ke sawah-sawah. Ulat itu pergi ke ladang-ladang. Hinggap di dahan-dahan. Dia hinggap di pohon-pohon. Menjauh dari orang. Takut dibunuh. Tapi apa yang terjadi? Masih saja ulat dibunuh oleh manusia. Kenapa? Semprot pakai pestisida di desa-desa. Langer to kelenger olah lapsun olap kapi. Akhirnya ulat itu menjerit, ya Allah, mau hidup di mana kami? Di rumah orang saya diusir, di tubuh orang saya diusir, di dapur saya diusir. Ini kami sudah jauh, kami sudah ke sawah, kami sudah ke ladang, masih disemprot patik neben manusia. Akhirnya ulat-ulat itu menangis. Dan ketika ulat itu menangis, akhirnya dia rembuk-rembuk, dia mendirikan organisasi. Persatuan ulat-ulat yang kurang bagus nasibnya. Menjadi jamiah ulat ini. Pada rem ada mak bangak dia. Ya apa ini? Mak coba nasib kok ben-ben. Karoma ibu wang yojo. Entar ke ampir yojo, entar ke dapur ya kok yosir ya. Ini sudah ke ladang ini. Ini sawah hidup di daun-daun, disemprot masih mau dibunuh. Kita mau hidup di mana? Pikiran ini ayo kita berikan ke siapa ini? Bayi marah. Ada yang mau ke siapa setiap hari? Kita mau aspirasi ini mau dibuat kemana? Ayolah kita coba ke Nabi Sulaiman, gitu loh. Karena Nabi Sulaiman salah satu nabi yang mengerti bicara binatang. Akhirnya banyak ini, bukan rame-rame ulat ini entar kah? Nabi Sulaiman, debak gadis Nabi Sulaiman, Assalamualaikum ya Rasulullah. Jawabannya saya bilang, Waalaikumsalam. Beda apa ya? Majik ramin olak entar kangkok. Beda apa? Ademu ada. Akhirnya bagaimana? Dia syaka. Lalu ulat itu kemudian mengadu kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, saya hidup di teras, diambil orang kami dibuang.
Kami hidup di dapur, kami juga dibuang, mau dibunuh. Kami hinggap di tubuh manusia, kami dibunuh. Kami sudah jauh, Nabi Sulaiman pergi ke ladang, ke sawah, hidup di daun-daun, di lahan-lahan. Kami disemprot juga mau dibunuh. Nangis semua ulat. Oh, di enengnya gak dimaatin Nabi Sulaiman. Akhirnya ketika dia menunduk semua ulat ini, akhirnya berteriak, Nabi Sulaiman sampaikan kepada Allah. Barangkali ada hal-hal yang bisa kami lakukan untuk merubah nasib kami, Nabi Sulaiman. Dari nasib yang hina menjadi makhluk yang mulia. Dari nasib yang kemudian tidak baik menjadi baik. Katakan Nabi Sulaiman, maturaki ka Gusti Allah. Apa yang harus kami lakukan untuk merubah nasib ini? Apa kata Nabi Sulaiman? Jawaban terakhirnya, be'en mentromul je'eh tak gampang. Enggak mudah kalau menjadi makhluk yang mulia. Caranya bagaimana? Dua, terapi. Kalau ada orang, kalau ada makhluk yang ingin kemuliaan, dari hina menjadi mulia, terapinya cuma dua. Apa? Berpuasalah kamu dan perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu. Jadi ulat untuk menjadi makhluk yang mulia disuruh puasa dengan Nabi Sulaiman. Apa sebut? Muntromul ja'ah. Akhirnya ulat itu pulang dari Nabi Sulaiman, semuanya ada di dahan-dahan, di daun-daun, kemudian dia tidak makan apa-apa. Setiap dia bernafas, ulat itu berzikir. Apa zikirnya ulat? Allah, Allah, Allah. Itu Nabi Sulaiman yang mendengar itu. Kalau Pak Sulaiman sini nggak ada yang mendengar itu. Dari ulat yang melakukan riyadhah, dia tidak makan apa-apa, dia hanya bernafas dan berkata Allah, Allah, Allah. 10 hari ulat yang tidak makan apa-apa dan dia perbanyak zikir, berubah ulat itu menjadi kepompong. Kepompong itu ulat. Loh kok bisa jadi kepompong? Dialah ulat yang melakukan tazkiyatun nafsi. Dialah ulat yang melakukan riyadhah. Dialah ulat yang melakukan taqarruban ilallah. Walaupun dalam ilmu fisika, dalam ilmu pengetahuan alam, itu perubahan dari ulat menjadi kepompong, itu namanya metamorfose. Tapi kalau tinjauan tasawuf, itu bukan metamorfose. Tapi itu adalah ulat yang melakukan riyadhah, pendekatan kepada Allah. Ulat bisa menjadi kepompong. Terus dia lakukan riyadhah, dapat 15 hari, berubah lagi ulat dari kepompong menjadi kupu-kupu. Siapa kupu-kupu? Ya ulat. Kok bisa ulat jadi kupu-kupu? Ulat yang melakukan riyadhah, ulat yang berzikir, ulat yang memperbanyak puasa, ulat bisa jadi kupu-kupu. Maka berubahlah nasib ulat ketika berubah menjadi kupu-kupu. Kalau saat jadi ulat dia merangkak setapak demi setapak. Tapi ketika dia menjadi kupu-kupu bisa terbang melihat alam lebih luas lagi. Kalau saat jadi ulat ke teras itu dibuang oleh orang, diinjak, dibunuh dengan orang. Tapi kalau sudah jadi kupu-kupu berubah mindset manusia karena riyadhahnya. Tidak ada kupu-kupu yang diinjak dan diusir, tidak ada. Kalau ada kupu-kupu masuk ke ruangan tamu, orang itu pasti berkata, oh kok ada kupu-kupu, jangan-jangan ada tamu ini setelah ini. Berubah, padahal itu ulat asalnya. Tapi karena lewat riyadhah, kalau dia punya tunangan, ya Allah kayaknya tunangan saya mau hadir malam ini. Akan ada tamu. Menjadi mindsetnya orang itu berubah. Kalau saat jadi ulat jatuh kepada manusia, itu akhirnya apa yang terjadi? Kelenger, pingsan orang. Tapi kalau sudah jadi kupu-kupu, walaupun ada bayi menangis, ngecil bayi, tapi ada kupu-kupu datang, maka dia berhenti seketika tangis. Kagum terhadap warna-warni sayap kupu. Ketika kupu-kupu lari, maka bayi menangis lagi, mengajak ibunya agar mengejar kupu-kupu. Saat ketemu kupu-kupu, terhenti lagi tangis bayi dan dia tersenyum terhadap kupu-kupu. Apa kata kupu-kupu tadi? Kalau dulu kau membenci aku, tapi sekarang kau membutuhkan kehadiranku. Makanya barangkali pernah adik-adik ini kurang bagus nasibnya kemarin. Di sekolah kurang bagus, dibenci oleh teman-temannya. Nilainya juga, IP-nya, indeks prestasinya juga kurang bagus. Begitu juga ketika Anda suka sama perempuan, ternyata Anda ditolak mentah-mentah dengan perempuan tadi. Maka cara terapinya bagaimana? Perbanyak zikir. Riyadhahlah, belajarlah di pondok pesantren. Orang yang tidak suka ke kamu suatu saat akan mengejar-mengejar dirimu. Karena kamu adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Begitu juga adik-adik perempuan di sini, mudah-mudahan jodoh kamu akan menjadi jodoh yang baik.
Jodoh kamu adalah orang yang menuntun kamu untuk bisa menjadi kehidupan dunia dan akhiratnya menjadi lebih baik. Caranya mencari barokah lewat kiai. Alhamdulillah, saya tadi ketika masuk ke sini, wah ini kayaknya pesantren megah betul, mewah betul pesantren. Dan ketika saya masuk dari sana, saya lihat cuma tumpukan ini. Tapi ketika masuk ke sini ternyata ada banyak juga umat jadi ini, masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan malam ini akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu. Coba kita baca salawat 2 bait saja, mudah-mudahan semua yang hadir akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, ini hadrahnya bisa enggak? Ngiringi saya bisa? Enggak bisa. Ini ada. Monggo coba tes. Sallallahu ala Muhammad. Hidupkan. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Monggo bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Refnya sekali. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Bersama monggo. Sallallahu ala Muhammad. Terus bersama. Ya Allah, berilah keberkahan kami malam ini ya Allah. Berilah kami keselamatan malam ini ya Allah, dengan barokahnya para alim, para ulama, para wali-wali Allah. Ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala. Ya Allah, selamatkan semua yang hadir dari berbagai macam bencana, bencana angin puting beliung, bencana ombak tsunami, bencana wabah penyakit. Dengan syafaat ya Rasulullah, berilah kami keselamatan yang hadir pada malam hari ini. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru awali,
anta misbahus suduri. Bersama yuk. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sedikit ada manfaatnya. Semua yang hadir, santri putra dan santri putri, ilmunya mudah-mudahan manfaat dan barokah. Dan begitu seterusnya, ketika kita pulang, jodohnya mudah-mudahan baik. Dan rizkinya mudah-mudahan akan dibarokahkan oleh Allah. Dalam kehidupan dunia kita dipertemukan dengan para alim ulama. Di surga pun kelak mudah-mudahan akan dipertemukan dengan para alim ulama dan para guru-gurunya. Amin ya rabbal ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil fil amin. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan malam ini Kiai, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Saya akhiri hadanallahu wa iyyakum wallahu wal muwafiq lakwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.